Bayangkan di tengah lautan luas, Nabi Nuh dan semua makhluk yang ia selamatkan berada di dalam bahtera besar. Suatu hari, masalah muncul, kotoran mulai menumpuk dan baunya mengganggu semua penghuni kapal. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberi solusi. "Usaplah dahi gajah," kata Jibril kepada Nabi Nuh. Dengan penuh kepercayaan, Nabi Nuh mengikuti perintah itu. Begitu tangan Nabi Nuh menyentuh dahi gajah, keajaiban terjadi. Dari tubuh gajah, terciptalah sepasang babi. Babi itu segera bergerak cepat, membersihkan semua kotoran di kapal, hingga suasana kembali nyaman. Namun, itu belum selesai. Masalah baru muncul ketika tikus-tikus mulai merusak makanan di kapal. Sekali lagi, Jibril memberikan petunjuk. "Usap punggung harimau," katanya. Dan kali ini, lahirlah sepasang kucing. Tikus-tikus langsung berlarian ketakutan. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa setiap makhluk punya peran dan hikmah, bahkan dari sesuatu yang terlihat kecil atau tak disukai. Pernahkah kalian mendengar kisah wafatnya Nabi Sulaiman yang luar biasa? Suatu hari, Nabi Sulaiman berdiri tegak dengan tongkatnya, mengawasi pekerjaan para jin yang membangun istananya. Tak ada yang menyadari bahwa beliau telah wafat dalam posisi itu. Karena Allah menjaga tubuhnya tetap tegak, jin dan semua makhluk terus bekerja tanpa henti, mengira beliau masih hidup. Waktu terus berlalu hingga rayap datang dan mulai menggigiti tongkat Nabi Sulaiman. Perlahan-lahan, tongkat itu rapuh dan hancur, membuat tubuh beliau akhirnya jatuh ke tanah. Saat itulah, para jin dan makhluk lainnya sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal sejak lama. Dari peristiwa ini kita jadi tahu bahwa jin ternyata tidak mengetahui hal-hal gaib, termasuk kematian Nabi Sulaiman. Kisah ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki rahasianya sendiri di tangan Allah. Kepikiran enggak, kenapa ular merayap dan enggak punya kaki? Dulu, ular sebenarnya punya kaki dan bentuknya indah. Tapi semuanya berubah karena sebuah kejadian besar di surga. Ketika iblis diusir dari surga, dia nggak berhenti mencari cara untuk menghasut Nabi Adam dan Hawa. Ular, yang saat itu makhluk cantik, tergoda oleh tipu daya iblis dan setuju membantunya masuk ke surga. Melalui ular, iblis berhasil mendekati Hawa dan menggoda Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka. Ular dihukum kehilangan kakinya dan diperintahkan merayap di tanah selamanya. Sejak itu, ular menjadi simbol kehati-hatian bagi manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa membantu kejahatan, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar. Jadi, mari kita selalu memilih jalan yang benar dan menjauh dari godaan yang menyesatkan. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ini berawal ketika burung hudhud, mata-mata Nabi Sulaiman, melaporkan tentang kerajaan Sabah yang dipimpin seorang ratu bernama Balqis. Kerajaan ini makmur dan megah, namun sayangnya mereka menyembah matahari. Mendengar itu, Nabi Sulaiman mengirim surat ajakan untuk beriman kepada Allah. Balqis yang terkejut lalu memutuskan menguji Sulaiman dengan mengirim hadiah emas dan permata sebagai tanda damai. Tapi, Nabi Sulaiman menolak hadiah itu, menunjukkan bahwa baginya kekayaan dunia tidak berarti dibandingkan kekuasaan Allah. Balqis makin penasaran dan akhirnya memutuskan datang sendiri ke kerajaan Sulaiman. Saat tiba, ia dibuat takjub karena singgasananya telah dipindahkan oleh kekuasaan Allah ke istana Sulaiman dalam sekejap. Ratu Balqis pun tersadar akan kebesaran Allah dan dengan hati terbuka, ia memeluk Islam, menjadi pengikut yang setia. Kisah ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan iman bisa membuka hati, bahkan yang selama ini jauh dari kebenaran. Malam penuh berkah di langit surga, tepat 27 Rajab, ribuan buruk tampak bersukacita di taman surga. Namun ada satu buruk yang menangis. Malaikat Jibril mendekatinya dan bertanya, "Mengapa kau menangis, wahai buruk?" Buruk itu menjawab, "Wahai Jibril, aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun lalu. Nama itu begitu menancap di hatiku hingga aku merindukannya, sampai aku tak sanggup makan atau minum." Jibril lalu berkata, "Aku akan menyampaikan pada orang yang kau rindukan itu." Namun buruk itu kembali berkata, "Saat kami diciptakan, dikatakan salah satu di antara kami akan membawa Nabi Muhammad. Sejak itu, aku tak pernah berhenti menangis dan berdoa agar aku yang terpilih." Mendengar kesungguhan itu, Jibril berkata, "Kalau begitu, kaulah yang kupilih untuk membawa Nabi Muhammad." Dengan penuh kasih, Jibril memasangkan pelana dan kekang pada buruk itu, lalu membawanya kepada baginda Nabi. Buruk itu kemudian membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj.